sayang begitu saya sampai di Mesir ini, ternyata banyak dosen-dosen di Mesir ini yang nggak pandai bahasa Arab katanya. Jadi begitu dibaca makalah itu oleh dosen-dosen di Mesir itu guru saya dipanggil, Indonesia, tanya Indonesia kemari. Dibilang dia, kamu tahu nggak? Kami ini orang Mesir, bukan orang Arab. Kami ini orang Kipti. Tuh kalau Arab tuh Mekah tuh Madinah itu Hijaz itu Arab tuh. Kami ini memang bukan orang Arab. Nah jadi dalam istilah sejarah ada orang yang Arab asli, Arab Arabi. Nah, Nabi Muhammad itu orang Arab tuh, orang Quraisy itu orang Arab tuh, Arabi namanya. Tapi ada orang yang awalnya dia bukan orang Arab, tapi kemudian menggunakan bahasa Arab. Itu istilah sejarahnya namanya musta'ribat, orang yang diarabkan. Kita ini orang Indonesia ini untung saja nggak berubah menggunakan bahasa Belanda karena saking lamanya dijajah Belanda. Andai kata orang Indonesia ini berubah bahasanya tidak menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Belanda, itu ada istilahnya sendiri. Nah, orang Mesir dulunya pakai bahasa Kipti, tapi sejak Islam masuk di zaman Sayyidina Umar, pelan-pelan bahasa yang mereka pakai menjadi bahasa Arab. Nah, sejak itulah kemudian bahasa ibu mereka bahasa Arab. Istilah sejarahnya namanya Arab Musta'ribah, orang Arab yang orang non Arab tapi yang diarabkan. Jadi sampai hari ini Mesir memang menggunakan bahasa Arab. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi sekarang yang menjadi persoalan adalah Fir'aun itu adalah gelar raja-raja Mesir. Dan sekarang yang menjadi orang yang dipekerjakan, yang menjadi bangsa atau masyarakat yang tertindas, padahal mereka berada di Mesir, adalah bangsa Yahudi. Nah, bangsa Yahudi. Jadi bahasa orang Mesir itu ada penduduk asli Mesir, suku Kipti, ada penduduk pendatang orang Yahudi. Nah, orang Yahudi inilah yang kemudian ditindas oleh Fir'aun pada masa Fir'aun ini berkuasa. Maka kita buka sejarah lebih awal. Kalau kita tanya, kapan orang Yahudi itu masuk ke Mesir? Kapan orang Yahudi itu masuk ke Mesir? Jawabannya orang-orang Yahudi itu mulai masuk ke Mesir itu sejak zaman Nabi Yusuf. Jadi kira-kira 500 tahun sebelum Fir'aun ini menjadi raja, Mesir waktu itu dikuasai oleh bukan orang Kipti, tapi penguasa lain di luar orang Mesir. Namanya Hyksos. Nah, kalau kita baca sejarah Hyksos. Jadi di zaman Yusuf itu baik-baik saja. Orang-orang Yahudi itu diterima baik. Itu buktinya Yusuf masih dijadikan menteri ekonomi di zaman raja sebelum Fir'aun itu. Nah, tapi 500 kemudian kondisi berbalik. Nah, ini yang kita tidak dapat data cukup untuk menjelaskannya, karena Al-Quran tidak mau cerita terlalu panjang lebar. Tapi yang jelas, ketika di zaman Fir'aun, setelah 500 tahun sejak masuknya Yusuf dan saudara-saudaranya ke Mesir, tentu masyarakat Yahudi itu sudah tumbuh berkembang banyak. Jumlahnya mungkin sudah ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Kita tidak tahu ada konflik apa di masyarakat antara penduduk asli Mesir dengan orang-orang Yahudi. Tapi titik balik mereka adalah ketika Fir'aun jadi penguasa, orang-orang Mesir atau orang-orang Yahudi itu menjadi bangsa tertindas. Nah, dalam kondisi tertindas seperti inilah kemudian Allah mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Yahudi itu untuk dibawa balik ke tanah mereka, tanah Palestina. Nah, jadi jangan terkejut kenapa orang-orang Yahudi hari ini ngotot ingin Palestina itu, karena mereka berkeyakinan bahwa tanah Palestina itu tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang kami dulu, yaitu Yakub. Yakub itu kan putra dari Ishak. Ishak itu putra dari Ibrahim. Nah, Yakub inilah nenek moyang orang Yahudi. Nah, termasuk anak Yakub itu adalah Yusuf yang pernah menjadi menteri di kerajaan Mesir sebelum Fir'aun ini. Nah, lalu kemudian persoalan lain yang perlu kita jelaskan, karena Quran itu memang harus dibaca dari banyak ilmu.
Kalau ketika Quran bicara sejarah, kita terpaksa harus melengkapinya dengan sebagian dari data sejarah. Nah, apa agama Mesir di zaman-zaman Fir'aun, di zaman-zaman lampau? Mesir mungkin pernah mendapatkan sentuhan agama tauhid ketika di zaman Yusuf. Tapi lama-kelamaan ajaran tauhid itu hilang, berganti dengan agama penyembahan terhadap berhala. Bangsa Mesir itu sendiri itu punya kepercayaan terhadap dewa matahari yang mereka sebut dengan Ra. Nah, biasanya dalam agama-agama yang seperti ini, raja itu dianggap wakil dewanya atau wakil Tuhan. Nah, disinilah kemudian Fir'aun, karena dia merasa adalah wakil Tuhan di bumi, maka kemudian dia menaikkan statusnya, tanggung kalau jadi wakil Tuhan, jadi Tuhan sekalian. Nah, itu dia. Itu juga yang terjadi dulu pada zaman Namrud pada masa Ibrahim. Itu juga dia. Karena mempercayai bahwa ada dewa matahari, dewa-dewa langit, benda-benda langit. Nah, orang Mesir, salah satu dewa terbesarnya adalah dewa matahari yang mereka sebut dengan Ra. Maka tidak heran ada ahli sejarah Mesir itu yang menyebut Fir'aun itu sebetulnya adalah nama aslinya Farao. Fa itu artinya wakil dari Ra, wakil dari dewa matahari. Nah, itu disebut dengan Farao. Itu analisa para ahli sejarah Mesir. Jadi keyakinannya kepada banyak sekali Tuhan. Nah, Musa di samping dikirim Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Bani Israel, mengajak kembali ke tanah kelahiran mereka di Palestina, juga diajarkan oleh Allah untuk menginsafkan Fir'aun ini, untuk mengajak kepada tauhid. Nah, ini sejarah panjang bangsa Mesir. Lalu kemudian yang akan kita baca ini tidaklah berkaitan dengan sejarah Musa dirunut dari awal, dari kecilnya Musa sampai besar. Tidak, ini langsung dipotong. Musa udah langsung jadi nabi. Nah, padahal di ayat-ayat lain itu sejarah bagaimana Musa dibuang oleh emaknya ke dalam sungai Nil, lalu kemudian diambil, dipungut, hidup di dalam istana Fir'aun sendiri. Yang kemudian karena sesuatu dan lain-lain dia harus lari dari kejaran Fir'aun. Itu sejarahnya nggak disebut di sini. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sisi lain lagi yang kita perlu pahami adalah kalau orang di luar Islam ada yang mengkaji Quran, mereka itu seringkali salah anggapan. Ada pernah orang-orang non-Muslim itu, tapi mereka ngaji Quran, ngaji Islam. Waktu dia belum paham Quran itu, dia bilang Quran itu anggapannya seperti sejarah tentang isinya, sejarah tentang Nabi Muhammad. Setelah mereka belajar Quran, enggak jumpa itu. Nama Nabi Muhammad dalam Quran itu sedikit sekali. Tapi nama Musa itu tidak kurang dari 300 kali disebut dalam Quran. Ada nama Nabi Muhammad hanya berapa kali? Misalnya Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Kemudian dia beberapa. Tapi nama Musa itu di berbagai surat itu seringkali disebut tentang sejarah Musa, tentang Musa dan Fir'aun. Banyak sekali. Mereka jadi terkejut, loh, kok kenapa tidak sejarah Nabi Muhammad ya isinya Quran itu? Kok sejarah nabi-nabi di banyak tempat gitu? Nah, tapi kan pelajarannya adalah mendukung dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Dan sisi lain, apa yang dibawa oleh Nabi itu bukanlah murni, tapi kelanjutan dari risalah Nabi-Nabi terdahulu. Dan Nabi Muhammad merupakan penutup dari sejarah kenabian yang ada di alam semesta ini. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Maka sekarang pelan-pelan kita sudah mulai bisa masuk tentang sejarah Musa. Musa adalah putra Imran. Jadi bapak Musa itu Imran. Jadi kalau kita tarik garis ke atasnya, itu 15 generasi ke atas, itu jumpalah ke Nabi Nuh alaihissalam. Tapi yang jelas Musa masih ketemu garis kekerabatannya atau garis keturunannya kepada Nabi Ibrahim, dan dari ditarik garis ke atas lagi sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita nggak mengaji sejarah, tapi penting mengetahui runut silsilah nasab para nabi tersebut.
Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan demikian kita serba sedikit sudah mulai bisa masuk ke ayat yang akan kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'asna min ba'dihi. Kemudian setelah diceritakan nabi-nabi terdahulu yang kita sebutkan tadi, kemudian kami utus Ba'asa, kalau arti-artian bahasa Arab itu, Ba'asa itu artinya dibangkitkan. Seringkali terjemahan dibangkitkan. Orang yang setelah hari kiamat nanti Allah bangkitkan dari kubur, bahasa Qur'annya Ba'asa juga. Ba'asa, dibangkitkan. Jadi sehingga ada ahli tafsir memahami kenapa kok istilah diturunkannya Rasul itu, diutusnya Rasul itu Quran menggunakan bahasa Ba'asa, dibangkitkan. Nah, kata para ahli tafsir begini, ini menjadi isyarat bahwa ajaran para nabi itu sesungguhnya adalah watak dasarnya itu sudah ada di jiwa manusia. Cuman karena sesuatu dan lain hal, banyaknya godaan, ajaran Tuhan itu sudah tertimbun berbagai macam kemaksiatan, sehingga diperlukanlah seorang nabi untuk mengangkat kembali makna tauhid yang ada di hati manusia itu. Itu sebabnya nabi yang diutus itu ditugas untuk membangkitkan kembali ajaran tauhid yang ada di hati setiap manusia. Jadi pada awalnya, kata para ulama tafsir, semua manusia itu membawa semangat atau jiwa tauhid. Tapi dalam perjalanannya di masyarakatnya, di kampungnya, di negerinya, mungkin itu menjadi gelap tauhid. Diperlukan seorang nabi atau rasul untuk membangkitkan kembali tauhid yang tertanam di dalam manusia, di dalam jiwa manusia. Itu sebabnya kata para ulama tafsir, nabi-nabi yang diutus itu sesungguhnya dia hanyalah membangkitkan ruh tauhid yang ada di dalam batin manusia itu. Itu rahasia penggunaan kata Ba'asa. Walaupun kita terjemahkan bisa diutus atau dibangkitkan. Kemudian setelah waktu yang cukup lama, setelah cerita tentang Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, dan Nabi Syuaib tadi, setelah waktu yang cukup lama, kata Quran, kemudian kami bangkitkan setelah mereka. Setelah mereka itu artinya setelah Nabi Nuh, setelah Nabi Hud yang kemarin, setelah Nabi Saleh, Nabi Lut, dan Nabi Syuaib. Kemudian kami bangkitkan atau kirim setelah mereka itu Nabi Musa. Nabi Musa ketika Allah kirim kepada Fir'aun ini, dia tidak sembarang-sembarang dikirim oleh Allah itu. Dia tetap membawa bukti. Nah, berkali-kali dalam majelis ini kita sampaikan, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah yang gak ditanyai oleh kaumnya. Kamu ngaku jadi nabi itu buktimu apa? Nah, disinilah kadang-kadang nabi harus menunjukkan entah itu mukjizat, entah itu wahyu dari Allah dalam bentuk kitab suci dan lain-lain. Tapi seorang nabi tidak akan pernah Allah kirim tanpa membawa bukti. Ya, kalau kita lah mungkin, kalau bagi yang jadi pegawai negeri ya buktinya itu punya SK ya. Pengurus Masjid Al-Huda buktinya Pak, dia punya SK, dia SKK, itu bukti paling kurang. Nah, seperti itu. Nah, Nabi Musa juga seperti itu. Dibawa oleh Tuhan, diutus oleh Allah bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami. Nah, apa yang dimaksud ayat-ayat kami ini oleh sebagian ahli tafsir? Ada yang menafsirkan ayat yang dimaksud ini adalah betul-betul kitab suci. Karena memang Musa diberikan oleh Allah kitab suci. Justru kepada Nabi Musa itu kitab sucinya dua jenisnya. Sebelum Taurat, Nabi Musa menerima lembaran-lembaran kitab suci itu yang disebut dengan suhuf. Nah, suhuf itu kitab suci juga, cuma tidak utuh menjadi kitab suci. Nah, makanya kita baca dalam surat Tabis, misalnya di ayat terakhir, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Musa itu pernah diberi lembaran kitab suci sebelum Taurat, namanya suhuf. Suhuf. Nah, setelah itu baru diberikan oleh Allah kitab suci yang utuh. Nah, inilah yang Taurat. Nah, jadi ada sebagian ahli tafsir memahami ayat-ayat kami dimaksud di sini adalah
suhuf atau kitab suci Taurat. Ada sebagian ahli tafsir lagi itu memahami ayat-ayat kami di sini artinya adalah mukjizat. Dan kita akui bahwa salah satu nabi yang paling banyak Allah berikan mukjizat itu adalah Nabi Musa. Boleh nanti dalam rangkaian ayat ini akan kita lihat, kita boleh hitung berapa banyak yang Allah berikan kepada Nabi Musa ini dalam bentuk mukjizat. Jadi ayat-ayat kami itu sebagian ahli tafsir bilang, oh itu kitab suci. Sebagian ahli tafsir bilang, oh itu mukjizat. Tapi baik kitab suci maupun mukjizat, itulah bukti bahwa dia seorang rasul utusan Allah. Kalau tidak, takkan pernah berani dia ngomong kepada umatnya, saya adalah rasul utusan Allah. Itu jelas dia dihabisi oleh kaumnya. Nah, kepada siapa Nabi Musa ini dikirim oleh Allah? Ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, boleh kita buka kembali nabi-nabi yang sebelumnya. Bahasa Qur'annya ila qaumihi, kepada kaumnya. Tapi untuk Musa, Quran sebut ila Fir'aun, disebut nama orang itu. Jadi memang sekarang Musa itu berhadapan dengan sebuah kekuasaan yang berada di tangan tokoh yang disebut dengan Fir'aun. Jadi beda bahasa Qur'annya. Kalau nabi-nabi terdahulu boleh cek kembali. Ila qaumihi,